Pengadilan Negeri Cirebon kembali akan melanjutkan sidang peninjauan kembali pada mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, Selasa pagi. Sidang beragendakan pembuktian dari pihak Saka Tatal. Sebelumnya, usai sidang PK, anggota kuasa hukum Saka Tatal, Krisna Murti, menyatakan pihaknya akan mengajukan sejumlah bukti dan menghadirkan saksi fakta dalam sidang kali ini. Apapun yang kita ajukan, walaupun itu adalah keberadaan baru, wajar. Karena kenapa? 2016 dia sudah melakukan dakwaan dan tuntutan, dan itu sudah inkrah. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru, salah, bahwa foto itu betul 2016, tapi ditemukannya baru. Yang pasti kita punya saksi fakta, minggu depan kita buktikan apa yang terjadi 2016, sebenarnya yang terjadi seperti apa, di pembuktian aja besok ya. Ada saksi fakta. Saksi fakta itu ya kan, yang boleh kita sebutkan dong. Nanti ada yang lobby atau ada yang apa kan jadi masalah ini gitu loh. Sementara itu, Kabar Eskrim 2008-2009, Komjen Purnawirawan Susno Duaji meminta Ibtu Rudiana untuk hadir jika diminta dalam sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal. Permintaan ini untuk menjelaskan berbagai dugaan terhadap Rudiana. Ya sebaiknya hadir ya. Kenapa hadir? Karena itu adalah forum resmi, kemudian itu forum pengadilan untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Saka Tatal. Nah, benar apa tidak itu, ini kan sudah masuk di dalam pengadilan. Nah, kalau itu seandainya tidak benar, ya dibantah, gitu kan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menolak novum yang diajukan oleh Saka karena sejumlah foto dan visum dianggap bukan bukti baru atau novum. Jaksa menyatakan sejumlah bukti itu telah diperiksa oleh pihak kepolisian dan dimasukkan ke dalam berkas perkara saat disidangkan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal dilanjutkan hari ini dan rencananya tim hukum dari Saka Tatal akan menghadirkan sejumlah saksi fakta. Langkah hukum ini dilakukan dengan harapan tentu saja PK Saka Tatal ini bisa dikabulkan oleh hakim. Meski dalam sidang sebelumnya, jaksa menolak semua novum atau bukti baru yang diajukan. Lalu seberapa kuat saksi fakta yang dihadirkan nanti untuk jadi pertimbangan hakim? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi ya. Kemudian juga melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum dari Saka Tatal, Pak Edwin Partogi. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Mbak Andisti, selamat pagi Prof. Jamin Ginting. Selamat pagi Pak Partogi. Kemudian juga ada kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, sudah ada Raden Reza Pramadia. Selamat pagi Mas Reza. Pagi Mbak, pagi Prof, pagi Pak Edwin. Ya, oke. Setelah kemarin persidangan pada pekan lalu ini juga sempat dihadirkan ada kalau tidak salah 10 atau 11 novum begitu yang kemudian jaksa ini menolak novum yang dihadirkan atau diberikan oleh pihak dari Saka Tatal. Nah, hari ini sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini akan menghadirkan saksi fakta. Nah, saya ke Pak Edwin. Pak Edwin, jadi bukti apa saja yang akan dihadirkan dan saksi fakta siapa saja yang akan dihadirkan untuk menguatkan dari peninjauan kembali terhadap Saka Tatal ini, Pak Edwin? Ya, kami akan menghadirkan sejumlah saksi fakta ya. Sejumlah saksi fakta ini pada pokoknya akan menjelaskan dua hal, yaitu bahwa rekayasa kasus yang terjadi, yang kemudian membuat 8 orang menjadi terpidana, ya, dan peristiwa sebenarnya dari apa yang dialami oleh dalam kematian Eki dan Vina. Ada berapa saksi fakta, Pak Edwin? Ya, sejauh ini yang saya ketahui sih mungkin ada 8 orang saksi fakta. 8 orang? Yang sudah kita siapkan, dan kita memiliki keterangan-keterangan yang baru yang belum pernah diungkap di persidangan, bahkan keterangan yang belum pernah dipublikasikan.
Oke, ada 8 saksi fakta yang kemudian sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal yang tidak pernah sebelumnya dihadirkan berarti ya dalam sidang beberapa tahun yang lalu. Betul Mbak Adisti. Jadi salah satu syarat saksi dalam PK itu adalah kalau ada saksi dia belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Liga Akbar salah satunya? Ya Liga Akbar mungkin salah satunya karena Liga Akbar memang belum pernah dihadirkan ketika persidangan terhadap Saka Tatal. Oke, dari 8 orang saksi yang kemudian sudah disiapkan, saksi fakta yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum. Nah, apa yang jadi pertimbangan dihadirkan 8 orang ini? Selain memang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya, apakah benar-benar saksi yang benar-benar ada di lokasi kejadian, termasuk juga saksi kalau tidak salah yang pertama kali menemukan Vina dan juga Eki di pinggir jalan pada saat kejadian, seorang security? Ya itu kita punya banyak keterangan baru ya bisa menjelaskan bahwa pada kasus ini nampak terlihat terang benderang adanya rekayasa kasus ya, yang memaksakan kehendak agar kemudian atas peristiwa kematian Eki dan Vina itu menjadi peristiwa pidana. Ya, kita punya bukti keterangan saksi yang menerangkan bagaimana keberadaan Eki dan Vina di waktu yang disebutkan atau dalam putusan terjadinya peristiwa pidana. Ya. Oke, saya ke Jadi kuasa hukum. nanti kita akan dengar sama-sama di persidangan. Oke, jadi ada tim kuasa hukum menyiapkan ada 8 saksi fakta ya untuk hari ini ya. Lalu untuk ahli sendiri bagaimana, Pak Edwin? Ahli kan agendanya besok hari Rabu. Untuk ahli Ya, berapa kami yang sudah akan disiapkan? menyiapkan ahli untuk menyangkut soal manajemen penyidikan, ahli hukum pidana, ahli hukum sistem peradilan anak, ahli hak asasi manusia, ya, ahli dari kedokteran untuk insya Allah kami hadirkan pada besok di sidang agenda keterangan ahli. Saya ke kuasa hukum dari almarhumah Vina dulu. Mas Reza tadi kan sudah dikatakan oleh Bung Edwin Partogi yang mengatakan memang ada 8 orang saksi fakta yang sudah disiapkan. Nah, kalau dari tim kuasa hukum dan keluarga almarhumah Vina sendiri, apakah nanti juga akan hadir dalam sidang PK Tatal hari ini, Mas Reza? Iya, kalau kita di pihak korban sih kan kita mewakilkan semuanya kepada pihak kepolisian dan kejaksaan ya Mbak, tapi kita tetap mengikuti kasus ini biar ada titik temu dan juga pelaku sebenarnya terungkap gitu Mbak. Jadi kita tetap masih tidak hadir karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan kejaksaan. Oke, Mas Reza, ini kan sebelumnya sempat ada anggapan bahwa Vina dan Eki ini diduga tewas karena pembunuhan. Kemudian sidang sebelumnya pihak Saka Tatal ini kan menghadirkan ada 11 atau 10 novum. Berarti Anda menganggapnya bagaimana? Apakah ini memang benar-benar pembunuhan ataukah memang ada dugaan kecelakaan di sini, Mas Reza? Jadi kami dari awal memang tetap berpegang teguh pada putusan dari Mahkamah Agung yang sudah inkrah bahwa ini memang pembunuhan berencana. Dalam artian seperti dari persidangan-persidangan di awal yang kita diwakilkan oleh Pak Rudiana itu semua sudah jelas dari mulai terutama hasil otopsi ya itu kan bukan seperti kecelakaan tapi memang lebih kepada benturan benda-benda tajam sampai ada yang hancur segala macam itu kita berpatokan itu memang dibunuh bukan seperti luka kecelakaan seperti itu. Oke, Pak Edwin, respon Anda bagaimana setelah kemarin pada sidang sebelumnya jaksa ini menolak 11 novum? Kata sebelum novum Mbak Adisti, kalau jaksa menolak novum dan kekhilafan hakim yang kami sampaikan pada memori PK, itu bukan hal yang luar biasa Mbak Adisti. Oke. Jadi itu suatu hal yang biasa saja memang dilakukan jaksa atau dilakukan oleh para pihak yang sedang bersengketa di pengadilan. Tapi saya ingin sampaikan Mbak Disti untuk menerangkan pada menyampaikan pada Pak Reza termasuk publik ya
bahwa kalau kita membaca keterangan hasil visum dan forensik, tidak ada luka tusukan maupun luka akibat senjata tajam. Gitu. Oke, jadi itu fakta yang saintifik ya, diterbitkan oleh dokter visum dan forensik. Bagaimana respon Anda, Mas Reza? Tidak ada luka bekas Iya, tusukan atau memang di senjata awal tajam? juga saya tidak menyebutkan itu luka tusuk, tapi luka dari benda-benda tumpul seperti itu, seperti dipukul, karena memang hancur di dalam. Karena kita ada lihat dari foto-foto yang diterbitkan dari Rumah Sakit Gunung Jati pada saat itu juga tidak ada luka tusuk ataupun luka seperti jatuh, seperti baret atau goresan-goresan daging yang terlepas gitu. Memang luka di dalam gitu, Mbak. Itu kan sesuai dari hasil otopsi. Oke, jadi ini lukanya luka pukul kalau dikatakan oleh Mas Reza, Bung Edwin. Iya, jadi lukanya itu disimpulkan oleh dokter ya yang melakukan visum dan forensik, luka trauma tumpul. Ya. Saya bahkan bisa membacakan itu di halaman berapa ya keterangan dokter tersebut. Kalau pada keterangan di Eki saja disebutkan di tubuhnya Eki tidak ditemukan luka akibat senjata benda tajam dan hanya luka terbuka gitu, di bagian dahi. Ya. Itu juga keterangan yang sama di almarhumah Vina bahwa tidak ada luka akibat benda tajam. Jadi maksud saya, mari kita kembali kepada hal-hal yang memang secara saintifik sudah dibuktikan dan disampaikan juga dalam persidangan. Bahwa asumsi yang dibangun sejak awal, Eki dan Vina merupakan korban penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan, sejauh ini dari kita membaca berkas yang sudah inkrah itu sulit untuk kita mendapatkan bukti dari peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu di mana dalam putusan tersebut, gitu, Mbak Disti. Jadi perkaranya sudah inkrah, Mbak Disti. Seharusnya perkara sudah inkrah itu mudah bagi kita untuk menemukan bukti bahwa peristiwa yang dituduhkan itu memang terjadi. Tapi anehnya sebaliknya, bahwa kita tidak bisa tersulit menemukan bukti apa yang bisa meyakinkan kita bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu terjadi. Begitu, Mbak Disti. Oke, termasuk juga hari ini kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga pihak Saka Tatal ini menghadirkan saksi fakta yang diharapkan nanti bisa mengungkap sebenarnya memang betul apakah ini dugaan kecelakaan ataukah dugaan pembunuhan begitu ya, seperti yang saat ini tengah diperdebatkan begitu ya, Bung Edwin. Saya ingin menyampaikan begini, Mbak Adisti, kepada keluarga Vina. Ya, saya khawatir almarhumah Vina ini dan keluarga ini juga dicemarkan nama baiknya. Pertanyaan saya, apakah ya keberadaan klaim adanya sperma di organ vital Vina itu benar atau tidak? Oke. Gitu. Jangan-jangan almarhumah Vina mati, meninggal dalam keadaan suci. Tetapi karena disebutkan dalam hasil ekshumasi bahwa ada ditemukan sperma, ekshumasi dilakukan lebih dari 10 hari, dalam keadaan jenazah sudah membusuk, dalam keadaan jenazah sudah dimandikan secara Islam, dalam keadaan jenazah juga dibersihkan di rumah sakit, itu keberadaan sperma itu bisa jadi fitnah kepada almarhumah Vina. Ya, jadi kita balik, jangan almarhumah Vina meninggal dalam keadaan suci. Oke. Respon Anda, kuasa hukum dari almarhumah Vina? Iya, jadi kita tetap memegang teguh pada hasil dari putusan terakhir dari Mahkamah Agung, tetap semua itu sudah ada urutannya sesuai di BAP. Andai pun nanti ada perubahan-perubahan terbaru, ya kita pasti akan legowo dan mengikuti. Jadi sampai saat ini kita tetap berpegang teguh kepada putusan akhir dari Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Itu sih, Mbak. Oke, saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, bagaimana Anda melihat kasus ini sebenarnya, termasuk juga salah satunya ya ini babak baru kita begitu ya. Hari ini Saka Tatal dan kuasa hukumnya menyiapkan ada 8 orang saksi fakta yang tadi disebutkan oleh Bung Edward, mengatakan diharapkan bisa mengungkap adanya dugaan rekayasa. Ya, tentu ini kan perkaranya beda ya, bukan perkara pokok perkara yang sedang diperiksa,
tapi terkait dengan novum. Jadi semua saksi ini akan mengarah kepada novum yang ada yang disampaikan di dalam persidangan dan permohonan memori PK. Jadi nanti ditanya, ada seperti kemarin, saksi kapan dapat novumnya, di mana dapat novumnya, dan bagaimana cara mendapatkan novumnya, dan apa yang akan Anda terangkan terkait novum ini, begitu. Jadi hanya sebatas itu saja. Novum itu, tapi kan pada pekan lalu kan memang novum ini memang sudah ditolak oleh jaksa, bukan bukti yang baru sebenarnya. Oh ya, makanya tadi Bang Edwin dibilang jaksa memang mempunyai tugas untuk membantahkan, itu kan lazim lah seperti itu. Tinggal nanti kan itu sebagai catatan saja bagi majelis hakim yang akan dikirimkan ke MA. Yang penting ini ada dua paradigma baru sekarang yang muncul yang dibawa oleh kuasa hukum Saka Tatal ini. Kuasa hukum Saka Tatal ingin meluruskan kejadian ini ada kejadian sebagai kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Di satu sisi sudah diputuskan adalah terkait dengan pembunuhan berencana. Berarti kan ada dua kegiatan. Kalau sampai nanti contohnya lah ya, PK ini diterima sebagai suatu pertimbangan melepaskan Saka Tatal ini dengan alasan kecelakaan tunggal, otomatis 7 yang lainnya juga berarti itu ada peradilan sesat. Kenapa peradilan sesat? Artinya selama ini yang mereka peradilkan terkait dengan ini, bukti-bukti ini semuanya sesat semua karena tidak berasal dari peradilan yang memeriksa data-data yang benar begitu loh. Artinya dari awal sudah nggak benar begitu. Jadi benar-benar suatu hal yang kurang datanya kurang pas begitu. Nah, makanya ini juga hakim juga harus hati-hati gitu ya dalam memeriksa putusan memori PK ini. Kalau yang saya lihat tadi dikatakan kenapa sampai ada putusannya menyatakan pembunuhan berencana, pastilah hakim sudah memeriksa berdasarkan bukti-bukti yang sudah otentik. Saya yakin juga hakim sangat profesional ya dalam memeriksa ini. Tapi kalau sampai ini putusannya menyatakan pertimbangannya, oh ini putus karena apa? Putus karena kecelakaan tunggal. Wadah. Berarti selama mereka periksa ini pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi. Ini berarti selama ini mereka bagaimana ya bisa menilai ini sebagai pembunuhan? Ya, ini makanya termasuk yang juga dikatakan Bung Edwin yang mengatakan ada dugaan rekayasa kasus di sini. Ya, ini benar-benar harus dibuktikan oleh saksi fakta dan ahli. Ya tentu kalau kita kaitkan dengan rekayasa kasus itu kan mulai dari penyidikan. Di mana contohnya Dede sudah menyatakan dia memberikan keterangan palsu. Lalu si Liga Akbar mencabut BAP-nya. Berarti kan mereka menyatakan kami ini nggak seperti itu, kami ini ada orang yang menyuruh atau kami di bawah tekanan begitu. Nah kalau itu benar semuanya kejadian, maka apa yang dijadikan dasar untuk menghukum 8 orang ini, kalau itu menjadi bukti yang sangat menentukan, berarti nggak benar semua putusan yang selama ini ada. Oke, kalau misalkan kita anggaplah Dede dan Liga ini memang dihadirkan sebagai saksi fakta yang kemudian sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum. Lalu seberapa kuat saksi ini, termasuk Dede dan juga Liga misalkan begitu, kalau memang nanti akan dihadirkan dan beberapa saksi fakta yang lain ini dihadirkan, ini bisa jadi pertimbangan hakim. Seberapa kuat? Ya sangat kuat saya kira, karena kalau kita lihat kan Dede ini kan mencabut ya keterangannya, dan dia juga menyatakan kalau yang diketerangannya itu tidak benar. Kalau tidak benar artinya semua yang sudah pernah diperiksa selama ini adalah tidak benar. Kalau tidak benar berarti bukan masalah pembunuhan lagi, atau Dede sama sekali tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Jadi sebenarnya yang harus ditekankan oleh kuasa hukum Saka Tatal ini adalah bahwa ini novum, benar-benar novum ini sangat menentukan. Jika ada sekarang ini dulunya dihadirkan, maka menentukan di novum didapat dari suatu usaha yang benar atau suatu tidak melawan perbuatan hukum gitu. Jadi novum ini benar-benar mempunyai kualitas. Jangan sampai nanti apa yang dikatakan jaksa benar. Oh, novum ini sudah pernah
diajukan gitu sebelumnya begitu. Kalau sudah novum sudah pernah diperiksa dan dipertimbangkan, maka novum itu bukan novum namanya, ya. Dan yang kedua, novum itu harus mempunyai kualitas sebagai novum. Seandainya novum itu ada waktu sebelumnya, maka tindak pidana itu atau putusan itu berbeda begitu. Menurut Anda, penilaian Anda pada saat jaksa menolak novum yang diajukan oleh pihak Sakatatal? Ya, kalau novum itu dikatakan jaksa sudah pernah ada dalam berkas perkara, sudah pernah diperiksa, maka novum itu menjadi lemah dan bukan novum namanya begitu. Hanya novum yang belum pernah dihadirkan dan dipertimbangkan saja yang memiliki kualitas sebagai novum. Itu syarat pertama. Syarat kedua, novum itu harus memiliki kualitas pembuktian yang sangat menentukan. Jadi bukan menyatakan dia ada di situ lalu itu enggak. Contohnya yang paling penting Sakatatal katakan Sakatatal ini enggak ada di situ pada saat itu, atau dia ada di situ juga dia enggak melakukan berdasarkan keterangan saksi-saksi gitu kan yang ada didasarkan pada novum itu. Tapi itu yang paling penting gitu. Dan jadi bukan kita agak bergeser karena dari kuasa hukum Sakatatal ini mau menunjukkan ini bukan perbuatan pidana pembunuhan, tetapi kecelakaan. Nah, bagaimana kaitan dengan Sakatatal? Yang penting harusnya fokusnya di Sakatatal tidak melakukan pembunuhan, dia tidak berada di situ atau tidak melakukan pembunuhan tersebut. Bukan menggeser perbuatan itu dari perbuatan pembunuhan menjadi kecelakaan tunggal begitu. Respon Anda, Bung Edwin? Ya, tadi saya sudah sampaikan Mbak Adisti. Mudah saja buat pihak jaksa atau siapapun yang meyakini bahwa putusan inkrah atas peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu terjadi. Ya, tolong tunjukkan bukti apa yang dimiliki mereka meyakini bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu terjadi. Gitu. Bukan sekedar bicara bahwa putusan itu sudah inkrah, ya. Karena memang dalam praktek persidangannya itu tidak ada bukti-bukti mendukung terjadi peristiwa tersebut. Tanggung jawab pembuktian itu kan seharusnya ada pada jaksa. Tapi beban pembuktian pada perkara 8 terpidana ini semuanya dibebankan kepada keterangan tersangka di BAP ketika mereka di BAP dahulu, yang diambil sebagai alat bukti petunjuk. Kalau kemudian pada novum kemarin yang kami sampaikan jaksa menyatakan sudah pernah, itu sama sekali tidak benar. Itu hanya upaya penyesatan opini saja. Karena yang kami hadirkan belum pernah dihadirkan di dalam persidangan Sakatatal. Yang mana, novum yang mana, Bung Edwin? Yang menurut dari kuasa hukum Sakatatal ini belum pernah dihadirkan? Ya semuanya, 10-10-nya lah. Kalau dari 10 itu ada yang pernah dihadirkan di persidangan, namanya bukan novum. Tapi karena ke 10 novum yang kami sampaikan belum pernah dihadirkan pada persidangan Sakatatal, itu namanya novum, Mbak. Ya. Yang sederhana saja yang ingin saya tanyakan kepada siapapun yang membaca, memahami, berusaha memahami dari kasus ini ya. Kalau peristiwa penganiayaan yang disebutkan pembunuhan dan pemerkosaan itu terjadi di lahan kosong belakang showroom, apakah di dalam putusan atau dalam persidangan ketika itu ada bukti-bukti bahwa di TKP lahan kosong belakang showroom itu ada bukti darah korban? Apakah ada bukti di alat kekerasannya, yaitu bambu, batu, dan samurai darahnya korban? Apakah ada bukti di motornya korban sidik jari pelaku? Apakah ada bukti di badan pakaian pelaku darahnya korban? Gitu. Terus kemudian lagi, itu lahan kosong belakang showroom, lahan kosong, ya, itu mungkin berumput bertanah. Apakah di pakaian dan badan korban Eki dan Pina ada ditemukan bukti tanah menempel di bajunya dan rumput? Ya ada semua itu Mbak Adisti. Gitu. Jadi cuma ada satu TKP yaitu flyover Talun di mana almarhum Eki ditemukan dan Vina masih dalam keadaan lemah.
Oke, jadi yang Anda ingin dan tim kuasa hukum adalah tekankan adalah ini bukan dugaan pembunuhan, tapi kemudian kecelakaan begitu ya, yang ingin Anda buktikan bersama dengan saksi fakta yang akan dihadirkan hari ini juga. Ya, karena memang bukti-bukti terhadap peristiwa terjadi pembunuhan dan pemerkosaan tidak ada. Makanya kami sering sampaikan, bila ada yang meyakini peristiwa itu ada, bukti apa yang dirujuk, gitu loh. Ya, silakan saja, bukti apa yang dirujuk. Oke, tapi saya gini ke Prof. Prof, ini kalau misalkan kita lihat ya kan, kemarin kan jaksa ini sudah menolak ya, mostly menolak novum yang kemudian diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal, meskipun kuasa hukum Saka Tatal mengatakan ini adalah bukti yang tidak pernah diperlihatkan atau dipertunjukkan di sidang sebelumnya beberapa tahun yang lalu. Lalu kesaksian saksi fakta hari ini apakah masih relevan untuk menguatkan novum? Jangan dijawab dulu Prof. Jamin, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.